Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 22 Februari 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dan Tribuners, kita awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita Andi Amran, Ketua IKPTN Indonesia. Aklamasi pimpin Himpuni, kemudian pastikan stok pangan aman di bulan Ramadan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman terpilih sebagai Koordinator Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Sidang Umum Majelis Umum ketiga Himpuni yang digelar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar pada Jumat 21 Februari sore. Sebelum memilih presidium, pimpinan sidang Sira Prayuna dari IKA Universitas Mataram meminta kesediaan 9 organisasi alumni yang akan dipilih menjadi presidium. Mereka adalah Ketua IKA Unhas, Ketua IKA Unair, Ketua IKA Universitas Brawijaya, kemudian Ketua IKA Universitas Pendidikan Indonesia, Ketua IKA Universitas Lampung, Ketua IKA Universitas Jenderal Sudirman, Ketua IKA Iluni UI, dan Ketua IKA Universitas Riau, serta Ketua IKA Universitas Halu Oleo. Setelah peserta menyetujui 9 presidium baru, para presidium terpilih dipersilakan oleh pimpinan sidang untuk membentuk dan berembuk menentukan koordinator. Kemudian terkait langkah dari Mentan, Fatmawati puji langkah Satset Mentan. Di hari pertama menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menghadiri pembukaan Sidang Umum Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi utamanya dalam membahas upaya pembangunan di Sulsel. Fatma mengakui Amran Sulaiman sebagai sosok panutan di pemerintahan. Tadi pagi berbincang dengan Pak Mentan dan saya tahu persis Pemprov Sulsel banyak belajar dari langkah Satset Pak Mentan yang luar biasa, kata Fatmawati Rusdi. Kemudian Tribuners, di halaman utama juga dihadirkan terkait berita dari dunia sepak bola menanti El Clasico di final Liga Champions 2024-2025 dan babak 16 besar Liga Champions 2024-2025 segera dimulai. Drawing babak 16 besar digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss pada Jumat 21 Februari. Hasil undian mempertemukan beberapa pertandingan menarik dan termasuk pertemuan Paris Saint-Germain atau PSG melawan Liverpool. Drawing dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Giorgio Marchetti. Acara ini sempat tertunda lantaran pria berkacamata itu memperkenalkan mantan penyerang Bayern Munchen, Gioven Elber, sebagai orang yang akan melakukan pengundian. Mereka sedikit berbincang tentang format Liga Champions baru yang secara mereka sedikit berbincang terkait format Liga Champions yang baru yang secara keseluruhan membuat pengundian kurang menarik dan mengingat ini adalah kompetisi terakhir tahun ini dan kemungkinan hasilnya berkurang drastis. Dari hasil drawing diketahui jika ada beberapa pertandingan menarik yang bakal tersaji di tahap sistem gugur ini. Salah satunya pertandingan yang mempertemukan PSG versus Liverpool dan ada juga Derby Madrid
atau Real Madrid versus Atletico Madrid, dan pertandingan babak 16 akan dimainkan dalam 2 leg, dengan leg pertama pada 4 hingga 5 Maret dan leg kedua digelar pada 11 hingga 12 Maret mendatang. El Clasico, Barcelona dan Real Madrid bisa mewujudkan El Clasico di final meski beda jalur pendakian dari hasil drawing Liga Champions. Menariknya, tim-tim yang akan berlaga di babak 16 besar kali ini sudah mengetahui 2 calon lawan mereka. Hal ini dikarenakan adanya format baru yang mulai diterapkan di Liga Champions pada musim ini. Kemudian Tribuners dapat melihat infografis terkait drawing 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang tersaji pada halaman utama koran Tribun Timur. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 6 koran Tribun Timur edisi Sabtu 22 Februari 2025 dengan headline berita Api Alia siap sampaikan visi misi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar akan memfasilitasi penyampaian visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Rencananya Sekretariat DPRD Kota Makassar akan menggelar rapat paripurna penyampaian visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 3 Maret mendatang. Sekretaris DPRD Kota Makassar M. Dahyal mengatakan agenda ini digelar setelah Wali Kota Munafri Arifudin menyelesaikan retreat kepala daerah. Agenda retreat tersebut berlangsung sepekan mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Setelah Pak Wali retreat, insya Allah akan paripurna tanggal 1 dan 2. Jadi tanggal 1 dan 2 adalah hari libur, jadi tanggal 3 hari Senin kita laksanakan paripurna penyampaian visi misi, ucap M. Dahyal kepada Tribun Timur. Agenda rapat paripurna ini juga akan dirangkaikan dengan serah terima jabatan atau sertijab dari Wali Kota Makassar periode 2021-2025 dan Pomanto ke Wali Kota Makassar periode 2025-2030 Munafri Arifudin. Dengan begitu, agenda ini akan dihadiri oleh ex-Wali Kota Makassar dan Pomanto, dan selain 50 legislator DPRD Makassar, agenda ini juga akan dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah, lingkup Pemkot Makassar, serta ketua dan pengurus partai politik, kemudian tim transisi Api Alia dan keluarga Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Agenda paripurna dan sertijab di satu tempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Makassar. Kemudian, Alia akan berkantor pada hari Senin. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham akan efektif berkantor di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, mulai Senin 24 Februari. PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar Irwan Rusfiandi Adnan mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin sedang menjalani retreat kepala daerah di Magelang. Retreat berlangsung selama sepekan hingga 28 Februari mendatang. Dan selama ini, kepemimpinan Kota Makassar akan diambil alih oleh Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham. Hanya saja, kata Irwan, Alia belum bisa berkantor pada hari ini karena sedang menyelesaikan urusan di Jakarta hingga minggu nanti. Sementara ini, Pemkot Makassar berjalan seperti biasa dulu. Hari ini kan seharusnya masuk, tapi beliau masih menyelesaikan urusan. Pada saat hari pertama berkantor, Alia akan mengunjungi beberapa organisir perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar. Alia akan berkenalan sekaligus memantau kerja-kerja para pegawai Pemkot Makassar. Hari Senin, sidak langsung tinjau kondisi internal, utamanya ruangan-ruangan di Balai Kota. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 6, F8 Makassar tembus top 10 Karisma Event Nusantara 2025.
Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 kembali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara 2025 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Festival Kebanggaan Masyarakat Makassar ini diumumkan melalui keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor SK 13-01.02/2025. F8 Makassar dinilai sebagai salah satu event unggulan yang berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Rencananya F8 akan digelar pada 23 hingga 27 Juli 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Event terbesar di Makassar ini akan menghadirkan konsep inovatif dengan menggabungkan 8 elemen utama, antara lain fashion, kemudian film, food, fiction writers and fun, kemudian folk, ada fine arts, fashion music, ada flora dan fauna. Dan inisiator F8 Makassar Dani Pomanto menyampaikan festival ini diharapkan semakin meriah dengan berbagai kolaborasi internasional. Begitu juga dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta seluruh stakeholder untuk terus menunjukkan dukungan kepada event-event berkualitas di daerah. Di masa pemerintahan baru ini, Dani berharap Pemkot Makassar konsisten memberikan dukungan. Terpilihnya F8 Makassar kembali dalam jajaran top 10 di 2025 adalah bukti bahwa event ini memiliki daya tarik besar, ucap Dani Pomanto. Sementara itu, Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia, Sofyan Setiawan, menyampaikan tahun ini F8 akan membawa pengalaman yang lebih kaya bagi para pengunjung. Kami menyiapkan konsep yang lebih segar dengan menghadirkan lebih banyak pelaku industri kreatif dan artis ternama. F8 Makassar 2025 akan menjadi ajang eksplorasi kreativitas dan pertunjukan spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 6 Koran Tribun Timur terkait ketahanan pangan jadi investasi masa depan. Seminar akademik dalam rangka wisuda daerah Universitas Terbuka Makassar tahun 2025 tahap 1 digelar di lantai 4 Aula Convention Hall Kampus UT Makassar pada Jumat 21 Februari. Seminar yang dibuka Direktur UT Makassar Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim mengusung tema ketahanan pangan dan peningkatan gizi sebagai investasi masa depan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. UT menghadirkan tenaga ahli Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Abdul Haris Bahrun, kemudian Guru Besar Bidang Ekologi Tanaman Unhas, Profesor Dr. Insinyur Haji Ambo Ala, serta Guru Besar Bidang Bioteknologi Pertanian Unismu Makassar, Profesor Dr. Syamsiah. Seminar ini dipandu Dr. Jalil yang juga merupakan dosen UT Makassar. Tenaga ahli Kementan Abdul Haris Bahrun membahas tentang kebijakan pertanian dalam ketahanan pangan nasional dan peningkatan gizi. Ada 4 program utama pemerintah yang saat ini dijalankan, diantaranya swasembada pangan, kemudian makanan bergizi, kemudian ketahanan energi dan hilirisasi. Untuk program swasembada pangan nasional 2024-2029 disebutkan yakni penyediaan benih unggul, pupuk, pompanisasi serta optimalisasi lahan. Kemudian pengembangan komoditas ekspor strategis, peningkatan produksi susu untuk pangan bergizi serta program mandiri energi. Jelas Abdul Haris Bahrun. Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Profesor Ambo Ala, menilai ketahanan pangan menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan sebuah bangsa, sehingga penting untuk terus dikaji dan diperkuat. Profesor Ambo Ala menjelaskan bahwa ada 4 kunci utama dalam ketahanan pangan. Pertama, memastikan ketersediaan pangan dalam jangka panjang di tengah ketidakpastian global, kata Prof. Ambo Ala. Dan kedua, mengamankan pasokan pangan sehat dengan keuntungan sosial dan dampak lingkungan yang minimal. Ketiga, menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, mampu beradaptasi dengan preferensi konsumen dalam memenuhi kebutuhan sosial.
Dan berita terakhir di halaman 6 Koran Tribun Timur hari ini, Tribuners terkait GMTD kumpulkan 131 kantong darah. PT Goa Makassar Tourism Development Tbk, pengembang terkemuka kawasan terpadu Tanjung Bunga Makassar, terus menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek environment, social, and governance, termasuk saat melaksanakan berbagai program CSR yang digelar dalam kerangka kerja grup bertajuk LIPO untuk Indonesia Pasti, Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, dan Independen. GMTD menggelar aksi donor darah yang merupakan salah satu program CSR dengan menggandeng PMI Kota Makassar pada Kamis 20 Februari 2025. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 pendonor ini berlangsung di Main Hall Mall GTC Tanjung Bunga Makassar. Selain karyawan GMTD, aksi donor darah tersebut juga melibatkan para pendonor dari karyawan di kawasan Mall GTC hingga warga perumahan di kawasan Tanjung Bunga. Hasilnya, sebanyak 131 kantong darah terkumpul pada kegiatan donor darah kali ini. Jamie Andreas, Chief Operating Officer GMTD, menyampaikan bahwa sejak tahun 2013, GMTD rutin menyelenggarakan aksi donor darah dan pada tahun 2024 sebanyak 527 kantong darah berhasil dikumpulkan melalui aksi donor darah yang digelar GMTD bekerja sama dengan PMI. Kami berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Makassar. Diharapkan setiap kantong darah yang terkumpul ini bisa menjadi semangat baru bagi yang membutuhkan, paparnya. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 8 Koran Tribun Timur. Pada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025, Sanusi Ramadan tak akan lawan DPP Perindo. Anggap Angela Tano-Sudibyo tak mengerti politik daerah. Mantan Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadan, menuding Ketua Umum Perindo Angela Tano-Sudibyo tidak tahu realitas politik di daerah. Alasan pencopotan dirinya karena dikaitkan dengan hasil pemilu 2024 dinilai tidak relevan. Hal itu diungkapkan Sanusi Ramadan pada pasca keluarnya putusan pemecatan dirinya sebagai Ketua DPW Perindo Sulsel. Meski ia dicopot tanpa alasan yang tepat, Sanusi mengaku menerima dan tidak akan melawan. Namun ia menyoroti bahwa Perindo Sulsel justru memiliki capaian yang lebih baik dibanding banyak daerah lain. Kalau memang evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemilu, kenapa DPW Perindo di provinsi lain yang kursinya justru naik tetap diganti? Maluku, NTT, Maluku Utara, bahkan Sumatera Utara yang kursinya meningkat pun tetap diganti, ujar Sanusi pada 21 Februari. Sanusi menilai pencopotannya sebagai bagian dari manuver politik internal di DPP Perindo yang kini didominasi wajah-wajah baru. Politisi berlatar belakang kader Muhammadiyah itu pun belak-belakan mengaku bahwa DPP Perindo tak paham medan politik di daerah. Justru DPP Perindo yang gagal, tegas Sanusi Ramadan. Ia juga menuding DPP Perindo gagal menjalankan perannya dalam pemilu 2024, termasuk dalam pendanaan saksi yang tidak turun di detik-detik terakhir sebelum pencoblosan. Yang membuat kami di daerah gagal karena memang DPP menjanjikan anggaran saksi TPS pemilu 2024, tetapi tidak turun, tegas Sanusi. Kalau mau evaluasi, justru DPP Perindo yang gagal total. Satupun tidak ada kursi di DPR RI. Lalu mereka salahkan DPW. Di mana logikanya, sindirnya? Kemudian, hasil pemilu menjadi alasan evaluasi. DPP Perindo sendiri mengungkap alasan dibalik pencopotan Sanusi Ramadan sebagai Ketua DPW Perindo Sulsel.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan DPW yang mengalami penurunan capaian di pemilu 2024. Sebagai penggantinya, Ketum DPP Perindo Angela Thanosudibyo menunjuk Andi Barlianto Asapa. Andi Barlianto dimandatkan sebagai pelaksana tugas Ketua DPW Perindo Sulsel. Andi Barlianto Asapa diketahui saat ini menjabat sebagai Wakil Sekjen sekaligus Kepala Kantor DPP Perindo. Pria asal Makassar itu mengaku bahwa penunjukan ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Perindo Angela Thanosudibyo. Hal itu dilakukan dalam upaya mengembalikan marwah partai bentukan Hari Thanosudibyo di Sulsel. Kemarin penyerahan SK PLT Ketua DPW Perindo Sulsel dilakukan di kantor DPP Perindo Jakarta, ujar Andi Barlianto pada Rabu 19 Februari. Andi Barlianto menerangkan langkah pencopotan Sanusi Ramadan bukan tanpa alasan. DPP Perindo menilai hasil pemilu 2024 menjadi ukuran utama dalam mengevaluasi kepengurusan daerah di Sulsel. Perindo gagal mempertahankan kursinya di DPRD yang sebelumnya satu kursi berhasil diamankan dalam pemilu 2019. Setelah beberapa kali pertimbangan, akhirnya DPP Perindo mengeluarkan kebijakan ini, mungkin setelah melihat capaian pemilu 2024 termasuk di Sulsel, ungkap Andi Barlianto. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama terkait API segera gelar pemilihan Ketua RT RW serentak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin akan memulai pemerintahannya dengan efisiensi anggaran. Dalam waktu dekat, program yang akan dieksekusi adalah pemilihan RT RW secara serentak. Demikian disampaikan Munafri Arifudin pada Jumat 21 Februari. Pemilihan Ketua RT RW secara serentak ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan saat kampanye lalu. Kami memulai dengan fokus menjalankan efisiensi anggaran, namun ada beberapa program prioritas yang akan kami laksanakan dalam 100 hari kerja pertama, kata Munafri Arifudin. Munafri Arifudin menegaskan bahwa tahap awal kepemimpinannya akan dimulai dengan efisiensi anggaran, sembari memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana. Program unggulan Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis akan dijalankan Munafri Aliyah. Dan selain itu, pasangan dengan tagline Mulia ini akan memulai perencanaan stadion untuk PSM Makassar. Menurut Munafri, selama ini, pemilihan Ketua RT RW di Makassar dilakukan melalui penunjukan langsung oleh pemerintah kota Makassar tanpa melalui proses pemilihan demokratis oleh warga setempat. Mekanisme ini sering menimbulkan berbagai pro dan kontra. Sebab dianggap kurang transparan dan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan. Tercatat sebanyak 885 RW dan 4.446 RT yang tersebar di 15 kecamatan Kota Makassar akan menggelar pemilihan serentak, dan langkah pemilu RT RW ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat Makassar di masyarakat. Program kedua yang segera dilaksanakan adalah penerapan gratis iuran sampah. Salah satu janji kampanye yang akan segera direalisasikan adalah penghapusan iuran sampah bagi warga. Dengan ini diharapkan kebersihan kota tetap terjaga tanpa membebani masyarakat. Meski demikian, API mengakui beberapa program belum tercover dalam APBD pokok 2025. Kendati begitu, Ketua Golkar Makassar itu memastikan akan mengupayakan anggaran melalui APBD perubahan yang dibahas pada Maret atau April mendatang. Kami ingin menjalankan semua program sesuai visi misi dalam waktu dekat, namun beberapa program membutuhkan penganggaran yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2025. Kemudian, Tribuners dapat melihat infografis terkait rencana program 100 hari API Aliyah. Yang pertama ada pemilihan Ketua RT RW di 15 kecamatan. Yang kedua ada gratis iuran sampah. Kemudian yang ketiga ada perencanaan stadion bertaraf internasional. Yang keempat ada gratis pemasangan meteran air bersih PDAM.
Yang kelima, ada jaminan sosial untuk warga. Yang keenam, ada Mulia Super Apps, semua layanan di genggaman. Kemudian ada Mulia Super Apps, mempermudah warga mengurus kebutuhan sehari-hari. Kemudian Mulia Creative Hub, ruang berekspresi anak muda Kota Makassar, wadah bagi anak muda Makassar mengembangkan bakat dan kreativitas. Berita lain dari halaman 8 Koran Tribun Timur terkait hari pertama retreat IBAS foto barang Luki Hakim. Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Syam atau IBAS menjalani retreat di Akademi Militer Rindam 4 DIP di Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 21 Februari. IBAS menggunakan baju loreng ala militer dengan kombinasi warna hijau tua dan coklat. Selama seminggu retreat, ia tergabung dalam Kompi D Pleton 2 bersama 34 kepala daerah lain. Sejumlah aktivitas suami dari anggota DPRD Sulawesi Selatan itu, Ani Nurbani, terpantau di sela kegiatan retreat, seperti foto bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, kemudian Bupati Bone Andi Asman, dan beberapa kepala daerah dari Sulsel. IBAS juga satu bus dengan mantan artis Luki Hakim yang kini menjadi Bupati Indramayu. Retreat ini bertujuan membangun soliditas serta kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing. Kami sudah berada di Rindam Magelang. Hari ini merupakan hari pembukaan retreat yang digelar Mendagri, ujar Irwan Bahri Syam. Pembekalan ini diharapkan bisa membuat kepala daerah lebih memahami visi kepemimpinan nasional, meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Sebelumnya, IBAS dan wakilnya Puspawati Husler tergabung dalam 961 kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari. Adapun 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia. Kemudian Tribuners, berita terakhir di halaman 8 Koran Tribun Timur terkait Indah Putri, peluk ASN yang bekerja untuknya 9 tahun. Setelah 2 periode memimpin Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani resmi mengakhiri masa jabatannya. Momen perpisahan ini pun diwarnai suasana haru, terutama di kalangan pegawai bagian protokoler yang telah lama bekerja bersamanya. Indah Putri Indriani dikenal sebagai perempuan pertama yang berhasil memimpin sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Karir politiknya cemerlang, dimulai dari jabatan Wakil Bupati Luwu Utara sebelum akhirnya maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2015. Saat itu ia berhasil mengalahkan petahana Arifin Junaidi dengan selisih 12.210 suara. Indah yang merupakan jebolan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia kembali meraih kemenangan dalam Pilkada 2020. Kali ini ia menggandeng Suaib Mansur sebagai wakilnya dan berhasil mengalahkan 2 pasangan calon lainnya dengan perolehan suara 45,2%. Selain menjabat sebagai Bupati Luwu Utara, Indah juga aktif di dunia politik nasional sebagai Ketua DPD Partai Golkar Luwu Utara. Sebelum terjun ke politik, ia dikenal sebagai akademisi yang pernah mengajar di beberapa universitas ternama, seperti Universitas Indonesia, kemudian Universitas Bung Karno, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan menjelang akhir masa jabatannya, Indah membagikan momen perpisahan melalui akun TikTok resminya @IndahPutriIndriani. Dalam video tersebut, ia tampak bersiap meninggalkan ruang kerjanya dengan senyum yang menyiratkan berbagai kenangan selama 1 dekade pengabdiannya. Dan akhirnya selesai semua dokumen yang perlu ditandatangani. Alhamdulillah, tunai sudah janji bakti. Oke, terima kasih semuanya, ujar Indah Putri dalam video tersebut. Pada Kamis 20 Februari 2025, Indah resmi purna tugas sebagai kepala daerah. Ia pun
mengenang bagaimana ia sengaja datang ke Luwu Utara pada tengah malam usai pelantikannya sebagai bupati pertama kali agar tidak ada acara penjemputan. Hal serupa dilakukannya di hari terakhir bertugas. Momen perpisahan semakin emosional saat Indah memperkenalkan satu persatu pegawai yang telah lama mendampinginya. Beberapa di antaranya telah bekerja selama 9 hingga 13 tahun. Kalau Puang Ros membersamai saya selama 13 tahun 11 bulan, 19 hari paripurna. Beliau membersamai saya sampai beliau pensiun 3 tahun lalu. Masih terus sama saya, ujar Indah Putri sambil memeluk pegawai tersebut. Meski masa jabatannya telah usai, Indah menegaskan bahwa silaturahmi dengan pegawai dan masyarakat akan tetap terjaga. Dan Tribuners, ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran Tribun Timur hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara lengkap dan keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811550 ataupun juga untuk mendapatkan Tribun Family Card dapat menghubungi melalui SMS dan juga WhatsApp di 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.